Kurcaci ini baru saja pulang bekerja nih guys, dan dia sudah sangat kelelahan. Sampai di depan rumahnya dia melihat seekor ulat nih. Namun dia mengacukannya dan langsung masuk ke rumahnya nih. Saat sampainya di dalam rumah, melihat ulat itu kesusahan untuk menggapai daun, Kurcaci ini kasihan dong. Lalu dia mengambil sebuah gunting dan membantu ulat tersebut nih. Kurcaci ini pun menggunting dedaunan nih guys. Sampai tengah malam dia pun telah mengumpulkan banyak dedaunan nih. Dan dia pun ingin tidur lagi. Di saat ingin tidur, dia sangat terganggu karena kebisingan ulat tersebut. Lalu dia menghampiri ulat tersebut dan menyuruh agar tidak ribut. Dan ulat itu pun mengiyakannya. Sesampainya di rumah dan saat ingin tidur lagi, ulat tersebut malah makin ribut nih guys. Lalu Kurcaci ini mengambil headsetnya nih guys, dan mengambil sesuatu di dalam gudangnya dan meletakkannya di samping ulat tersebut. Ternyata Kurcaci ini mengambil sebuah peledak nih guys. Sampai di rumahnya dia pun meledakkan peledak tersebut, dan ulat itu pun tidak tahu kabarnya lagi nih guys. Lalu Kurcaci ini pun tidur dengan tenang nih guys. Induk beruang ini baru pertama kalinya menjadi seorang ibu nih guys. Saat melihat ikan di sungai, ibu beruang ini menangkap ikan tersebut dan ingin memberikannya pada anaknya. Namun ikan ini memakan anak beruang tersebut. Ternyata anak beruang ini masih terlalu kecil untuk memakan ikan nih. Lalu induk beruang ini memberikan bubur kepada anaknya. Namun dia tidak sadar kalau anaknya ini udah terlalu kenyang dan membuat anaknya ini muntah dong. Lalu anak beruang ini melihat sebuah sarang lebah nih guys, dan anak beruang ini ingin madu. Lalu induk beruang ini memanjat dan mengambil sarang lebah tersebut dan melempar tepat ke depan anaknya, yang membuat anaknya ini gigit lebah dong, dan membuat anaknya ini bengkak-bengkak. Dan pada saatnya mandi, anak beruang ini langsung dicelup aja ke sungai nih guys, yang membuat anak beruang ini menjadi pingsan dan memakan ikan. Induk beruang ini sangat tidak bisa menjadi seorang ibu nih guys. Dia selalu gagal dalam merawat anaknya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan di part kedua. Saat melihat induk monyet menjaga anaknya, induk beruang ini ingin seperti itu juga dong. Dan anak beruang ini menjadi khawatir dong dan lari, dan mereka pun sambar petir nih guys. Namun pada suatu hari, anak beruang ini bertengkar dengan anak serigala nih guys, merebutkan sebuah mainan. Datanglah induk serigala ini melerainya nih guys, dan ingin mengancam anak beruang ini. Namun tiba-tiba induk beruang ini datang nih guys, dan induk serigala ini takut dong dan lari membawa anaknya. Lalu mainan itu didapatkan oleh anak beruang ini nih guys. Induk beruang ini emang gagal merawat anaknya, namun induk beruang ini selalu ada saat anaknya terancam nih guys. Anjing ini asik memainkan bola tersebut agar anak ini tertarik untuk bermain sama anjing ini nih guys. Sampai pada suatu saat, anak ini pun tersentuh hatinya nih guys, dan mau bermain sama anak anjing ini. Anak ini pun mengambil bola tersebut, dan ternyata anak ini juga cacat nih guys. Dan dia pamit ke ibunya untuk keluar rumah bermain bola bersama anak anjing ini nih guys. Anjing ini seolah-olah juga pamit kepada ibu dari anak ini nih guys. Jadi buat yang suka mengeluh dengan keadaan, lihatlah bagaimana anjing ini mengatasi kekurangannya. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, oke? Di sebuah hutan, wanita ini lari entah dikejar apa nih guys bersama bayinya. Sampai di suatu tempat, dia bertemu dengan seekor panda, dan dengan keadaan terpaksa dan menangis, dia pun memberikan bayinya kepada panda tersebut nih guys. Tapi bukannya menyakiti, malahan panda ini menjaga anak bayi tersebut nih. Hari-hari mereka pun bahagia dan ceria nih guys. Bayi tersebut pun sangat bahagia bersama panda ini. Sampai pada suatu saat ada sebuah pesawat yang datang nih guys, dan ternyata itu adalah kedua orang tua dari bayi tersebut. Dengan keadaan sedih, bayi tersebut pun harus meninggalkan panda ini karena harus ikut kedua orang tuanya lagi nih guys. Sedih banget ya guys, jadi bayi ini baru saja bahagia dengan panda malah harus meninggalkan panda itu lagi nih guys. Anjing ini datang ke sekolah hewan nih guys, dan dia pun dipanggil oleh pelatih hewan ini, dan dia pun disuruh untuk mengukur tinggi badannya. Saat diukur badan, tinggi anjing ini nggak sampai nih guys, namun dia mempunyai ide dan menegakkan telinganya sehingga dia pun mencapai ukuran yang diinginkan nih guys. Dia pun disuruh masuk oleh pelatih hewan ini. Namun saat dilatih, dia membuat jatuh pelatih hewan ini. Saat disuruh tegak di meja, anjing ini nggak sampai nih guys karena dia terlalu pendek. Dan saat mengambil makanan, dia pun tidak mampu untuk mematikan makanan tersebut karena dia nggak sampai nih guys. Namun kali ini dia mempunyai ide meletakkan buku di bawahnya nih guys, sehingga dia pun bisa tegak di meja ini. Dia pun melompat saat mematikan mesin makanan ini sehingga makanan pun bisa berhenti nih guys. Dan dia pun mampu mengarahkan pelatihnya agar tidak terjatuh saat memegang anjing ini nih. Namun pada saat ujian, anjing ini gagal untuk mengarahkan pelatihnya nih guys, sehingga pelatihnya pun jatuh sehingga membuat suasana tersebut berantakan nih guys. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan di part kedua ya guys. Dan anjing ini pun dikeluarkan dari sekolah perhewanan ini. Saat keluar dari sekolah tersebut, anjing ini melihat seorang wanita buta yang ingin menyeberang nih guys, dan anjing ini pun membantu
wanita tersebut menyeberang, dan ternyata aksi anjing ini dilihat oleh kepala sekolah sekaligus pelatih hewan tersebut, sehingga anjing ini dipanggil nih guys. Setelah dipanggil ternyata anjing ini diluluskan dan lulus dari sekolah perhewanan tersebut nih guys, dan anjing ini tersebut bangga dong dan seolah-olah dia tuh seorang pahlawan. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, oke? Gadis ini sangat rajin membantu ayahnya untuk mengikuti lomba. Dia sangat bersemangat, namun ayahnya ini sangat lesu nih, dan mereka pun pergi mengikuti lomba. Saat pulang ternyata mereka hanya mendapatkan juara 2. Hari-hari pun berlalu dan sang anak pun menjadi dewasa nih, dan mereka pun terus belajar membuat kue nih guys agar bisa mengikuti lomba lagi. Saat telah dewasa, anaknya ini membuat olahan kuenya sendiri nih guys dan menawarkannya kepada ayahnya. Namun ayahnya ini masih tidak percaya dengan bikinan anaknya. Saat anaknya tidur, ayahnya ini pun menutup anaknya dengan selimut nih guys, dan kue anaknya tadi pun diganggu oleh kucing dan terbuka, dan ayahnya pun mencoba makanan kue tersebut dan ternyata enak nih guys, dan ayahnya pun membungkus kue tersebut, dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat lombaan nih guys. Saat di tempat lomba, anaknya ini kaget. Ternyata ayahnya membawa kue olahan anak ini. Juri mencoba memakan kue anak tersebut. Juri ini pun bahagia nih guys, karena ternyata kue tersebut sangat enak, dan akhirnya mereka pun dapat juara 1 nih guys. Saat lagi bekerja, semut ini diganggu oleh hewan pemakan semut nih guys, dan pemimpin semut pun menyuruh untuk membantu semut terakhir ini, dan mereka pun bersatu membentuk sebuah bola yang besar yang membuat hewan pemakan semut ini membuat susah bernafas dan pun pingsan nih guys. Sama halnya seperti penguin ini nih guys, yang hampir saja diburu oleh paus pembunuh. Saat mendekati penguin ini pun bersatu dan beralih ke sisi yang lainnya, yang membuat salju tempat mereka itu terangkat, dan paus itu pun menabrak salju tersebut yang membuat paus ini kesakitan. Dan sama halnya yang terjadi pada si kepiting nih guys. Kepiting ini diincar oleh burung pemakan ikan nih guys. Mereka pun bersatu dan mengangkat capitnya nih guys, yang membuat burung itu pun menjadi gundul karena capit kepiting ini. Para minion ini pun bersatu nih guys untuk memasang bola lampu nih guys. Karena mereka nggak sampai sendiri, mereka pun bersatu membentuk sebuah tangga nih guys, dan akhirnya bola lampu tersebut pun terpasang nih guys. Si Jerry meninggal. Siapa nih di sini yang tidak kenal dengan animasi terbaik pada masanya Tom and Jerry nih guys? Jadi diceritakan di sini si Jerry meninggal nih guys. Si Tom, si musuh bebuyutan, pun sangat sedih karena kehilangan si Jerry nih guys. Semua kerabat dekat si Jerry pun datang waktu pemakaman si Jerry nih guys. Bahkan kekasihnya Jerry pun datang dan sangat sedih kehilangan si Jerry. Namun yang sangat merasa kehilangan adalah si Tom nih guys, karena keseharian mereka selalu bersama nih guys. Meskipun saling bertengkar, si Tom ini sangat sedih ketika kehilangan si Jerry nih guys. Bagaimana lagi ya guys kartun Tom and Jerry jika tidak ada Jerry-nya ya guys. Pria ini bekerja di salah satu pabrik makanan instan nih guys. Jadi mayoritas warga di kota ini mengonsumsi makanan instan. Pada suatu hari pria ini pun melihat proses dari pembuatan makanan instan ini, dan prosesnya sangat menyakiti hewan nih guys. Sampai di dalam bis pun pria ini mengingat proses pembuatan makanan instan tersebut. Sesampainya di rumah, melihat tanaman-tanamannya, pria ini mempunyai ide dan memanen tanamannya untuk dibawa ke kota nih guys. Dan pria ini pun mulai memasak dengan tujuan ingin membuat makanan yang lebih bergizi, dengan tujuan agar masyarakat di kota itu lebih mengonsumsi makanan yang lebih bergizi daripada makan makanan instan nih guys. Kucing ini merawat anak bebek layaknya seperti merawat anaknya sendiri nih guys. Jadi ceritanya saat pulang dari cari makan, kucing ini memanggil anak-anak bebek tersebut dan dia membawanya ke dalam bak tidurnya nih guys. Dan anak bebek ini sangat nyaman berada pada induk kucing ini, dan begitupun induk kucing ini menyayangi anak bebek ini. Bahkan saat ada anak bebek ini yang keluar dari dalam bak, induk kucing ini pun mengambil anak bebek tersebut dan memasukkannya lagi ke dalam bak nih guys. Dan anak bebek ini pun sangat nyaman berada pada induk kucing ini, hingga pada akhirnya bebek ini pun menjadi besar nih guys, dan mereka pun masih tetap bersama. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan nih guys, meskipun kita berbeda tapi kita harus saling menyayangi nih guys. Siapa nih di sini yang saling menyayangi nih guys? Di hari pertama kuliah, pria ini sudah sangat sibuk nih guys, padahal dia udah ngantuk. Di saat tugasnya selesai, dia pun senang dong karena akhirnya akan bisa tidur. Di saat ingin tidur, dia sangat senang banget nih guys karena akan tidur nyenyak malam ini. Di saat paginya, alarm pun berbunyi. Jam menunjukkan pukul 6:30 pagi, dan dia pun langsung mengganti bajunya tanpa mandi nih guys. Dia pun langsung ngegas Vespa kesayangannya. Namun pada akhirnya dia pun terjebak macet nih guys. Pada saat macet, ada sepasang kekasih yang lagi manja-manja di sepeda motornya nih. Hal tersebut membuat pria ini makin kesal dong. Sesaat sampai di kampus, pria ini langsung lari ke kelasnya nih guys.
Saat mau masuk kelas dan meminta maaf, temannya pun mengatakan kalau dosen pun tidak datang. Dia pun makin kesal dong, udah ngebut-ngebutan di jalan namun dosennya nggak datang. Di sebuah toko kue, Koki ini sedang memasak kue nih guys. Dia sedang mengaduk adonannya. Dan setelah adonannya selesai dipanggang, keesokan harinya toko pun buka dong guys. Ada seorang pelanggan yang ingin membeli kue tersebut nih. Kue-kue ini berebut dong agar dibeli sama pelanggan ini. Namun ada sebuah kue yang hanya diam dan tersenyum saja nih. Dan pelanggan ini pun mengambil sebuah kue yang untuk dibelinya. Setelah selesai dibayar di kasir, kue itu pun dimakan nih guys. Dan kue yang hanya diam tadi pun melihat. Yang awalnya dia tersenyum dan akhirnya dia pun jadi takut nih guys karena dimakan. Setelah itu pun ada pelanggan lagi yang datang nih guys. Karena dia udah takut dimakan, dia pun merubah-rubah bentuknya nih guys agar tidak diambil oleh pelanggan tersebut. Setiap kali ada pelanggan yang datang, dia pun selalu merubah bentuk-bentuk dirinya agar tidak diambil oleh pelanggan tersebut. Sampai pada akhirnya tinggal dia sendiri yang tinggal nih. Toko pun tutup. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Saksikan di part kedua ya guys. Lihat hanya ada tinggal satu kue lagi. Koki ini pun ingin memakan kue tersebut. Dan roti ini pun sangat takut nih guys saat dimakan. Setelah dikunyah, ternyata kue ini ada arwahnya. Dan roti itu pun merasa bahagia karena orang yang memakannya bahagia nih guys. Jangan lupa dukungannya dengan mensubscribe channel ini karena subscribe itu gratis, oke? Di suatu stasiun ada seorang nenek-nenek yang ingin mengambil makanan dari mesin makanan nih guys. Dia pun mengeluarkan koinnya lalu memasukkan koin tersebut ke dalam mesin makanan tersebut. Mesin makanan itu berjalan sangat lambat, bahkan makanannya macet nih guys, tidak mau keluar. Nenek ini pun kesal dong. Nenek ini pun lalu menekan-nekan tombol mesin makanan tersebut. Namun tetap saja makanan itu tidak keluar. Melihat situasi sekitar tidak ada orang, nenek ini memukul-mukul mesin makanan tersebut. Namun tetap saja makanan itu tidak mau keluar nih. Dengan keadaan kesal, nenek ini pun pergi. Namun ternyata nenek ini tidak pergi begitu saja. Lalu nenek ini mendorong dengan keras mesin makanan tersebut. Meskipun kesakitan, namun usaha nenek ini berhasil nih guys. Makanan ini pun keluar. Lalu makanan ini diambil dan dimasukkannya ke dalam tas. Gadis ini menerbangkan pesawat mainannya di lapangan. Baru saja diterbangkan, pesawatnya ini malah jatuh. Dan dia pun sangat sedih dong karena ternyata pesawat itu merupakan rancangan kesekian kalinya yang gagal. Saat dia melihat gambar rancangannya, dia sangat sedih nih guys. Di saat mulai menyerah, tiba-tiba ada sebuah tas kecil yang jatuh mengenai kepalanya. Saat dia ingin mengambil tas tersebut, tiba-tiba ada pesawat kecil juga yang jatuh nih guys. Dan ternyata ada manusia liliput yang keluar dari pesawat tersebut. Manusia liliput ini ingin mengambil tas tersebut. Saat ingin membalikkan pesawatnya, tiba-tiba pesawat itu langsung hancur dan pecah nih. Gadis ini pun membantu manusia liliput dengan mengambil pensil dan dijadikannya baling-baling pesawat tersebut. Saat baling-baling ini diputar, baling-baling ini langsung terlepas nih guys dan mengarah ke arah pesawat mainan gadis ini. Melihat pesawat mainannya, gadis ini memiliki ide untuk menjadikan sayap pesawat mainannya sebagai pesawat untuk manusia liliput nih guys. Namun tetap saja gagal, pesawat ini pun tetap jatuh nih guys. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Saksikan di part kedua ya guys. Dan jangan lupa dukungannya dengan mensubscribe channelnya. Di saat mulai menyerah dan tidak memiliki ide, tiba-tiba tiupan angin meniupkan gambar rancangannya ke arah gadis ini. Melihat rancangannya itu, gadis ini pun memiliki ide menjadikan gambar tersebut sebagai parasut pesawat manusia liliput ini. Dan benar saja mereka pun berhasil. Pesawat ini terbang melampaui awan nih. Sampainya di awan, manusia liliput ini membuka tas kecilnya yang ternyata di dalam itu adalah sebuah bintang. Dan bintang itu diletakkan di langit. Setelah bintang itu diletakkan di langit, membuat malam itu menjadi indah karena banyaknya bintang nih guys. Saat ingin tidur, anak ini sangat sedih banget nih. Harapannya pun hilang. Tidak ada hal yang bisa membuatnya bahagia nih guys. Di saat ingin pergi sekolah pun, dia pun masih sangat sedih. Sesampainya di sekolah, di saat teman-temannya bermain, dia tetap saja merenung nih guys dan sangat sedih. Saat teman-temannya berenang, dia pun tidak ikut berenang. Dia pun hanya duduk merenung nih guys. Di saat merenung, dia pun melihat temannya dijemput oleh orang tuanya pulang dari belajar nari. Mulai dari saat itu, dia pun ingin belajar nari nih guys. Namun dia gagal dan dia pun kembali sedih. Harapannya pun semakin hilang nih guys. Di saat harapannya hilang, datanglah ibunya memberi baju nari nih guys. Dan dia pun mulai belajar nari lagi. Dan harapannya pun kembali terang lagi nih guys. Mulai dari saat itu, dia pun belajar nari dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu pun dia mulai kembali bahagia nih guys. Dia menjalani hari-harinya dengan bahagia lagi. Di saat pulang dari nari, dia pun melihat temannya sangat sedih nih guys. Sama seperti dia dulu. Dia pun menghibur temannya nih guys. Hingga temannya itu juga bahagia nih guys. Saat diseleksi, boneka ini nggak lulus seleksi nih guys karena dia udah rusak. Dia buang dari pabrik ini nih guys. Dia pun menemui kakek tua nih guys. Dan kakek ini mengikatnya terlalu kencang.
membuat mereka ini nggak nyaman nih guys. Dia pun menemui dokter, namun dokter ini mengasihnya pipa. Tetap saja boneka ini merasa nggak nyaman. Saat di perjalanan, boneka ini lewat dekat orang pemotongan daging nih guys, dan dia pun kaget dong dan membuat dia jatuh. Di saat jatuh ini dia menemukan sebuah tali, dan tiba-tiba dia mengingat dia harus menemui tukang jahit nih guys. Di saat mencari tukang jahit ini, hampir saja dia ditabrak oleh mobil, dan akhirnya dia menemukan tali ini lagi, dan dia pun mengikuti tali ini hingga akhirnya dia menemukan tukang jahit ini nih guys. Tukang jahit ini mengambilnya dan membawanya pulang nih guys. Orang bodoh ini menertawai gambar dari orang bijak yang membuat rumah di atas bukit nih guys. Mereka pun ingin mulai membuat rumah. Orang bijak pun langsung mengambil tempat di atas nih guys, dan mengambil bahannya untuk membuat rumah tersebut. Dan dia pun mulai membuat rumah dari batuan kecil nih, dan rumahnya pun selesai. Melihat rumah dari orang bijak ini selesai, orang bodoh ini pun memulai ingin membuat rumah. Dia pun memilih tempatnya di bawah nih guys. Dia pun mengambil bahannya, dan rumahnya pun selesai nih guys. Dan hari-hari pun berlalu. Saat hujan tiba, orang bijak ini menikmati hujan dari rumahnya di atas bukit nih guys. Sedangkan orang bodoh ini harap-harap cemas ketika hujan turun. Dan benar saja nih guys, karena hujan kelamaan turun membuat air naik dan banjir nih guys, dan membuat rumah orang bodoh ini pun roboh nih guys. Manusia purba ini sangat kelaparan nih guys. Namun daerah di sekitarnya itu sangat tandus dan gersang. Saat dia mengangkat batu itu, ternyata di dalamnya hanya ada tulang belulang. Di saat dia melihat ke dalam lubang, di situ hanya ada landak, dan dia pun diserang oleh landak tersebut. Saat dia menemukan serangga, dia pun dikentutin. Di saat udah mulai menyerah dan hampir pingsan, manusia purba ini menemukan sebuah telur, dan dia sangat bahagia. Dan dia pun ingin mengarati telur tersebut. Bukannya telurnya pecah, malahan tangannya kesakitan nih guys dan bengkak. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari memukul telur pakai kayu, pakai batu, pun semua barangnya itu pun hancur. Dan di saat terakhir dia memukulnya dengan batu, malahan tanah tempat telur itu yang roboh, dan dia pun jatuh ke dalam goa nih guys. Mendengar suara telur pecah, dia pun bahagia dong. Di saat dia melihat ke bawah, dan ternyata di situ sangat banyak telur. Dan akhirnya kebahagiaannya pun berubah, dan ternyata dia terjatuh ke dalam sarang dinosaurus nih guys, milik telur tersebut. Kakek dan nenek ini pulang kampung jalan kaki nih guys. Jadi ceritanya kakek dan nenek ini ingin pulang kampung, namun karena tidak memiliki biaya, akhirnya kakek dan nenek ini jalan kaki nih guys. Kakek dan nenek ini pun masuk tol nih guys. Jadi pas ditemui oleh pihak kepolisian, nenek dan kakek ini langsung diarahkan ke bus terdekat nih guys, dan diantarkan ke kampung halamannya. Dan menurut ceritanya, si kakek dan nenek ini udah sampai ke rumah keluarganya. Dan menurut pihak keluarga, sebelumnya pihak keluarga pun telah mendatangi nenek dan kakek ini di rumahnya. Jadi ceritanya kakek dan nenek ini telah pikun nih guys, jadi dia lupa, dan dia pun menyusul ke rumah saudaranya untuk menemui cucunya nih guys. Saat perjalanan pulang, pria ini ketiban air pembuangan dari atas genteng. Dia pun meletakkan pot bunga di genangan air tersebut supaya tidak ada lagi orang yang terkena air tersebut. Selanjutnya pria ini pun membantu nenek-nenek mendorong gerobak sayurnya nih guys. Dan dia pun memberi makan anjing, membuat penjual daging tersebut merasa heran nih guys. Kemudian pria ini memberikan sumbangan pada anak ini, padahal uang di dompetnya hanya segitu-gitunya nih guys. Dan membuat orang lain pun geleng-geleng nih dengan kelakuan pria ini. Dan di saat sampai di kosnya, pria ini pun membelikan pisang untuk nenek-nenek nih guys. Lihat pot bunga masih tempat di situ, dia pun merasa tenang karena udah terbiasa membantu. Nenek ini pun telah menunggu pria tersebut untuk membantunya lagi. Dia pun membuat orang-orang di sekitarnya senang dengan dia nih guys, dengan kelakuannya. Anak yang dibantunya tadi pun telah kembali sekolah, dia pun senang nih guys. Pria ini bisa membuat orang di sekitarnya bahagia dengan cara sederhana nih guys. Tanya, ada dua orang yang sedang berjualan jus jeruk nih guys. Toko sang perempuan ini selalu ramai nih guys, sedangkan laki-laki ini tidak ada pelanggannya. Namun laki-laki ini ingin berencana mengajak nonton perempuan tersebut, tapi dia sadar tidak memiliki pelanggan. Akhirnya dia pun mempunyai ide ingin membuat iklan nih guys, agar jualannya ramai. Saat dia membuat iklan, benar saja jualannya ramai, namun itu membuat jualan perempuan tadi pun tidak ada pelanggan lagi. Dan akhirnya perempuan tadi pun membuat iklan juga nih guys, dan membuat jualannya ramai, tapi membuat jualan laki-laki tadi ini tidak ada pelanggan lagi, dan mereka pun jadi saingan nih guys.
Semakin lama mereka saingan, akhirnya toko mereka pun berkembang menjadi lebih maju. Toko mereka pun jadi besar hingga ke arah lebih modern nih guys. Mau tahu cerita selanjutnya, saksikan di part kedua ya guys. Part kedua, akhirnya mereka sadar kalau jus jeruk jualan mereka itu tidak seenak waktu mereka peras sendiri dulu. Dan pada akhirnya mereka pun dibuang dari toko mereka sendiri. Dan mulai dari saat itu mereka pun sadar toko kecil saat membuat jus jeruk yang hasil perasan sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan memiliki anak nih guys. Di suatu pantai ada segerombolan burung-burung nih guys. Namun ada seekor burung yang mempunyai anak. Anaknya ini sangat takut pada pantai. Seketika itu anaknya ini sangat lapar. Dia pun berharap ibunya datang untuk membawakan makanan. Namun ternyata tetap aja tidak ada. Anak burung ini berpikir buruk nih. Dia mengira kalau gelombang itu akan menenggelamkannya. Karena sudah sangat lapar, anak burung ini memberanikan diri ke pantai. Saat baru sampai di pantai, saat mau makan ulat pantai, akhirnya gelombang itu pun datang dan dia pun lari. Namun ternyata gelombang itu sangat kecil nih guys. Seketika itu dia pun melihat keong pantai yang pergi ke pantai dan dia pun mengikutinya. Dia melihat keong pantai itu menenggelamkan badannya dan dia pun menenggelamkan badannya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat begitu indahnya. Mulai saat itu dia pun berani untuk pergi ke pantai dan dia pun jadi lincah di pantai nih guys.